Lha wong sing di sekolahane semua tamat kene kok sampean ngeyel. Nah, ini parah nih. Lha mudune UGM wis ngomong Pak Jokowi iki metu kok kene tamatan UGM. Lha kok ngeyel. Tenang. Dia muni ijazah palsu sementara dia rung tau roh ijazah. Ya Allah, dunya. Kalau nggak bisa membuktikan, ya siap-siap aja pakai baju oranye masuk penjara. Kenapa harus Pak Jokowi yang harus membuktikan? Kan elu yang bikin gaduh. Kan kamu yang ngomong palsu sana, palsu sini dengan dalih penelitian. Mau minta maaf, gengsi. Nggak minta maaf, ancamannya penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang panci yang semakin kesini ya semakin termencret-mencret ini. Udah mencret-mencret dan rambutnya makin rontok. Malah ada nih seorang ustadz ini. Ini menurut saya ustadz yang nggak punya akhlak ini ya. Yang malah dalam ceramahnya dia ngerujak habis-habisan itu si Dewa Panci di atas mimbar di depan para jamaah. Bukannya prihatin dengan nasibnya si Panci ya kan. Si ustadz yang satu ini malah bikin Panci makin kejang-kejang. Koclak pokoknya ya. Aduh, keren ustadz yang satu ini. Selain itu teman-teman, setelah permohonannya ke DPR nggak digubris ya, permohonan hearing atau apalah itu ya di DPR Komisi 3 kalau nggak salah, nggak digubris, Mbah Egy dan DHL dalam tanda kutip menertawakan si Panci. Udahlah Panci, nikmati saja ya, kau mendekam di balik jeruji besi ya kan. Ya masa maunya memfitnah orang aja ya kan, memfitnah doang. Tapi nggak mau menerima hukuman atas fitnahan yang sudah kamu lakukan. Enak aja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lha wong sing di sekolahane semua tamat kene kok sampean ngeyel. Nah, ini parah nih. Lha mudune UGM wis ngomong Pak Jokowi iki metu kok kene tamatan UGM. Lha kok ngeyel. Tenang. Dia muni ijazah palsu sementara dia rung tau roh ijazah. Ya Allah, dunya. Wis pengen foto Pak Jokowi tak omongi ya ngono kuwi dunya ya. Sir karo tak omongi sok benar rono aku. Wis rasane ati Pak Jokowi. Ya sedonya yang ngoten niku kudu enek wong-wong kaya model Roy Suryo bareng ngono enek. Lha nggih. Adik kula niki ya kok ngrasani ora. Kula ni menteri sejarah terburuk ya tahu enek menteri. Indonesia Raya iku ya ora apal iki. Enek Indonesia yang tahu enek menteri, kuwi Indonesia Raya lho apal. La ilaha illallah, la anggota Yamisda lho kabeh apal. Lha kok dhek iki lho kuwi sing tukang ngelokni ijazah lho malah apal to. Aku kelingan ya Allah aku di menteri kok ngelongso menenek menteri kok ora apal Indonesia Raya iki lho. Lho kok ngelokni ijazah palsu lho kuwi Indonesia Raya lho ora apal. Pak Ustadz jempol ya. Anda adalah satu-satunya ustadz yang saat ini saya gemari ya kan. Walaupun saya belum tahu siapa Anda, baru dengar pidato Anda, ceramah Anda kali ini. Tetapi saya bisa mengatakanlah Anda ini adalah ustadz yang layak untuk ditonton, disaksikan, diikuti dan diviralkan. Dan saya berharap masyarakat Indonesia nih ya itu
lebih banyak memviralkan, membagikan video ustadz-ustadz macam kayak gini daripada ustadz-ustadz yang bisanya itu cuma menebar kebencian, mencaci, memaki, ya kan? Iya, macam kayak gini ustadz jempolan nih, ya, tandai wajahnya nih, ya, tandai namanya, harus diviralkan ini. Ini harus terkenal ustadz yang macam kayak gini. Lanjut. Akhirnya para penggugat ijazah Pak Jokowi mulai tumbang, meminta kasusnya untuk dihentikan. Yang dulunya yakin 1000% sampai 10.000%, terus 99,9%. Dan saat ini kok malah minta dihentikan. Nah, mau minta maaf gengsi, nggak minta maaf ancamannya penjara 12 tahun. Mau minta RJ juga gengsi. Yo, hidup kamu buat ribet sendiri toh. Yo. Ditungguin Pak Jokowi ngopi di rumah, akhirnya menyerah. Aja. Hahaha. Akhirnya hahaha. Pada bertumbangan, ya kan, mau meminta maaf gengsi, ya kan, tapi juga nggak bisa lah, karena memang tujuan mereka itu menjatuhkan Jokowi, menjatuhkan reputasi Jokowi termasuk pemerintahan yang sah, ya kan. Kalau meminta maaf, yang meminta maaf itu adalah orang-orang yang hanya ikut serta, yang sebetulnya itu dalam tanda kutip itu termanfaatkan atau dimanfaatkan. Tapi mereka sendiri yang bagian dari agen yang ingin menjatuhkan Jokowi tadi, yang nggak mungkin minta maaf lah, ya kan. Yang ada adalah memprovokasi masyarakat, memprovokasi penegak hukum untuk menghentikan proses hukum. Coba bayangin. Ya nggak bisa lah, ya, lanjut. Mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi gini, memang ada bahasa Latinnya, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Tetapi kalau dalil itu tidak bisa dibuktikan, ya sudah, cabut laporan. Cabut laporan? Cabut tuntutan, karena nggak bisa dibuktikan. Jadi nggak bisa kemudian memaksakan satu kasus terus-menerus, sementara pembuktiannya nggak ada. Misalnya melakukan, katakanlah Rosario dikatakan memfitnah. Bagaimana mengukur dia memfitnah sementara ijazahnya sendiri tidak bisa dibuktikan asli atau palsu? Nah, tapi saya ingin tambahkan, dalam kasus ini harusnya beban pembuktian itu adanya di Pak Jokowi. Kenapa? Karena yang dibuktikan itu adalah sesuatu milik dia. Kan nggak mungkin Roy Suryo, Dr. Tifa suruh membuktikan, karena dia tidak memegang ijazahnya, kecuali Roy Suryo dipinjemin ijazah, dipotret, suruh buktikan. Dipinjemin ijazah, memotret, kemudian disuruh membuktikan. Membuktikannya pakai apa? Hah? Pakai telematika? Aduh, kunyuk keledung. Ijazah Pak Jokowi ini ada fisiknya, kertas, bukan produk digital. Kalau mau membuktikan produk yang nyata, yang ada kertasnya, ada fisiknya, itu di laboratorium forensik, bukan digital forensik. Ini dokter cara berpikirnya kok begini. Terus dia bilang tadi, beban pembuktian ada sama Pak Jokowi, karena yang punya jasa Pak Jokowi. Ya jangan dibebankan pembuktian itu kepada Roy Suryo dan Tifa. Loh, terus kenapa selama ini dia mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, sedangkan dia tidak pernah memegang jasanya? Kenapa? Kok sekarang kalian ngemis-ngemis? Kok sekarang kalian nangis-nangis? Hah? Kok takut kalian ke pengadilan? Hah? Itu baru fair. Tapi sepanjang ijazahnya itu di-keep oleh Pak Jokowi, maka ya Pak Jokowi yang harus membuktikan bahwa ijazahnya itu memang tidak palsu. Lah, kan udah. Memang asli. Kan udah. Kalau dia malas, ya udah, dia kasihkan aja ijazah itu, dipinjamkan kepada Dr. Tifa, kepada Rosario, suruh mereka membuktikan. Ada isinya nggak sih orang ini? Halayak. Kan kadang-kadang kita begitu. Ya malas saya, silakan kamu buktikan sendiri, kan begitu kan? Ada isinya nggak sih kepalanya? Sesungguhnya mudah sekali.
yang menjadi tolok ukur indikator kan sudah jelas, yaitu ijazah per tanggal 15 Desember 2025. Itu saja yang dikeluarkan. Yang sampai sekarang kita cuma ngelihat 5 menit, udah itu hilang. Sudah 6 bulan hilang barang itu ya. Iya, Desember. Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan lebih. 4 bulan. Sudah hilang. Kita tidak bisa padahal 4 bulan itu berarti sepertiga dari 1 tahun itu. Hilang itu barang. Harusnya sudah terlihat dan sudah perintahkan untuk dilakukan katakanlah transparansi kajian. Makanya saya selalu bilang, udahlah, instead of kita bicara pengadilan yang kadang-kadang juga terbatas untuk mengungkap ijazah palsu karena tidak ada pengadilan yang membuktikan ijazah palsu. Lah, udahlah Pak Prabowo saja bentuk fact finding tim. Pak Prabowo disuruh bentuk tim pencari fakta. Ijazah Pak Jokowi itu sudah 2 kali masuk laboratorium forensik Polri. Dan asli, identik sama ijazah-ijazah lainnya. Dan Polri sudah bersurat ke lembaga-lembaga negara lain untuk melakukan forensik terhadap ijazah Pak Jokowi. Tapi belum ada alat yang seperti di Polri. Ini orang apa-apaan sih? Dan UGM sendiri juga sudah mengatakan Pak Jokowi kuliah, lulus, wisuda di UGM. Jadi apa lagi? Lah ya itu coba bayangin gitu loh, sok-sokan ya menuduh ijazah Jokowi asli palsu dengan berbagai yang katanya sudah punya seabrek bukti. Lah kalau sudah punya seabrek bukti, kenapa minta kasusnya dihentikan? Kok malah minta Jokowi yang harus membuktikan? Lah ini gimana katanya pakar ahli tata negara, ya kan? Betul kan seperti apa yang saya sampaikan berulang-ulang pada konten-konten sebelumnya. Saya tidak pernah percaya manusia yang satu ini adalah seorang ahli hukum tata negara. Saya menduganya dia ahli tata busana atau maksimal ahli tata boga. Lanjut. Tetapi kalau dalil itu tidak bisa dibuktikan, ya sudah cabut laporan. Ya sudah, kalau dalilnya itu tidak bisa dibuktikan, dicabut laporannya. Hei, cangkeme saenake udele dhewe. Yang menuduh itu siapa? Yang menuduh kan elu sama gerombolan lu. Ya buktikan. Kenapa harus Pak Jokowi yang suruh buktikan? Kalau kamu dan gerombolanmu itu tidak bisa membuktikan, yo siap-siap aja di penjara. Enak sekali mulut lu bilang. Kalau gak bisa membuktikan ya dicabut aja laporannya. Ya gak terima lah. Kamu sudah menghina, mengejek, koar-koar kesana kemari, menggiring opini publik, membuat narasi-narasi kejelekan, menghasut, menghujat sampai adanya buku haram yang jadi polemik itu. Terus enaknya aja terus dicabut gitu, memaafkan dirimu gitu. Penak cuang keme Rafli Harun sakarpe udele dewe. Kalau nggak bisa membuktikan, ya siap-siap aja pakai baju oranye masuk penjara. Kenapa harus Pak Jokowi yang harus membuktikan? Kan elu yang bikin gaduh. Kan kamu yang ngomong palsu sana palsu sini dengan dalih penelitian. Sampai ngubek-ngubek makam keluarganya Pak Jokowi. Kurang apa coba? Terus kamu suruh Pak Jokowi membuktikan, terus kamu suruh juga Pak Jokowi untuk mencabut laporan saenake udelmu dewi. Cangkeme. Ya kayak gini guys. Kayak gini nih masih dipercaya oleh sebagian kecil sebenarnya rakyat Indonesia yang percaya karo cangkeme Roy Suryo dan teman-teman gerombolan para pembenci. Atas dalih penelitian, padahal di belakang mereka bohir-bohir. Dan ternyata mereka tidak bisa menghancurkan Pak Jokowi. Ya, nggak mau datang minta maaf, terus tiba-tiba congore Rafli Harun suruh Pak Jokowi membuktikan dan suruh Pak Jokowi untuk menghentikan. Cangkeme saenake dhewe le ngomong. Berapa tahun? 4 tahun leh koar-koar. Demo sana, demo sini, adili Jokowi, ijazah palsu. Terus Pak Jokowi suruh membuktikan. Terus memaafkan dirimu semua. Koplak, gendeng kabeh stres. Kok iso-isone lho?
bilang seperti itu, habis menyakiti orang, menghancurkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, seenaknya sendiri ngomong untuk mencabut laporannya. Kalau nggak bisa membuktikan, ya siap-siap aja, ya bawa koper, pakai baju oranye, gitu loh. Oh, pena eram, nyuruh-nyuruh Pak Jokowi suruh mencabut laporannya karena tidak bisa dibukti. Ya bukti nol koplak. Selama ini penelitianmu kok koyo opo no lho. Dari awal itu sudah nggak logis. Mana ada penelitian dikoar-koarkan seperti itu. Mahfud MD aja sudah bilang seperti itu. Dasar para pembenci dan sakit hati, koplak habis stres. Ya coba bayangin ya. Saya nggak ngerti kok ada orang yang mengaku bergelar profesor ya berstatus sebagai seorang ahli hukum tata negara itu mengatakan bahwa kalau tidak bisa dibuktikan maka laporannya harus dicabut. Ini gimana gitu loh. Saya memang bukan seorang ahli hukum ya, saya orang awam sehingga saya berpikir berdasarkan logika saja ya. Masa orang mencaci, memaki, menghina, memfitnah lah kemudian dilaporin, ya kan? Karena ibaratnya itu ya tidak terimalah gitu ya, telah dicemarkan nama baiknya. Kemudian dilaporin. Lah kemudian suruh mencabut lagi laporannya hanya gara-gara fitnahan tadi ya tidak bisa dibuktikan. Gimana ceritanya coba? Kan kalian yang mencaci, kalian yang memaki, kalian yang memfitnah. Ya kalian yang seharusnya membuktikan, bukan malah Pak Jokowi. Koclak. Lanjut. Mengingatkan warga kayak kita supaya mereka sadar tugasnya. Ya, sudah 3 bulan surat kita kirimkan ke DPR. Masa nggak ada yang berani? Semen amat gitu loh. DPR kan bisa aja sebenarnya ngundang aja gitu ya. Terkait Rosyrio ingin kasusnya ini dibawa ke Komisi 3 DPR, seperti apa Bang? Gini, dalam perspektif hukum itu DPR itu wilayahnya politik, nggak tepat karena ini sudah berproses menjadi kasus pidana. Coba bayangkan logika, kalau setiap kasus pidana lapor ke DPR apa fungsinya jadi? Kan ini ambigu Bang, Ya, karena sudah, pengacaranya lanjut. AK kan ledakan saja, nggak ada cerita. Ya kan? Dia bilang apa ledakan? Iya ledakan saja, karena nggak ada istilah RJ apa semua. Kalau mau RJ, dari dulu aja datang sendiri. Nah ini masalahnya Rosyrio ini adalah katanya kelindian. Apa sudah bukan atau tidak? Saya nggak tahu. Namun berarti tadi ambigu. Yang satu mengajak RJ, pengacara satu tidak. Inilah Roy ini. Terlalu banyak pengacaranya, semua dirangkul. Ente aja masih pengacaranya? Masih, sampai sekarang Refli udah tahu nanti akan dicabut. Dia nggak cabut-cabut, ya kan? Etika nih, masalah etika moral. Nggak ada pernah dicabut, karena udah tahu. Jadi pertanyaannya kalau dia ke DPR gimana? DPR itu bukan ambasador. Ini siapa nih yang mau ke sana? Roy? Iya, Termasuk Refli Refli juga. Ada aja Refli ini 3 Iya, Bang. kali udah keliru dia. Dia bakal nyindir DPR kok nggak ada respon sudah 3 bulan nih gitu. Nah, berarti sudah lama. Lebih dulu dia sudah minta itu berarti Iya. kepada kejaksaan. Iya. Inilah. Ini bagus seperti ini nih sebetulnya Bang. Biar publik tahu. Ternyata orang yang ngomong keras-keras begitu Nggak punya ilmu. nggak jelas ilmunya. Kan nggak ngerti apa tujuannya ini. Ngomong doang. Ya kan? Dan TPW itu memang pelopor dan tadi dalam kontekstual hukum saya sampaikan dalam BAP ini, saya ulang nih ya, kalau mungkin banyak publik yang lupa bahwa saya dan Bang Egy dikarenakan pada saat itu di Solo tidak diberikan oleh jaksanya tentang ijazah asli kan, baik SD, SMP, SMA maupun S1, sehingga kami lakukan gugatnya kemana? Ranah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, saat itu apabila Wamen sekarang ya Pak Oto memperlihatkan, kami sampaikan, ini Bang Egy kan vokal, case close. Ternyata nggak diberikan sampai putusan NO. Lalu kami laporkan ke Mabes Polri. Jadi langkah kita, trackingnya sudah benar, track hukum. Mereka ikut-ikut belakangan, tapi sampai merisa makam kuburan Pak Jokowi kan aneh-aneh aja. Terbang sana, terbang sini.
Ya kan? Padahal Sampai ke Australia. itu ranah hukum di sini. Sekarang lagi nih mau meriksa apa nih? Saya lihat mau ke Yamaguchi. Ini nggak karuan Bu Tifa ini. Dia tahu nggak tuh asas nasional aktif apa asas nasional pasif? Apakah itu ranah pidana umum apa delik aduan? Mau ke Yamaguchi. Ah, jangan-jangan dia kan masih dicekal bang? Masih. Kan aneh-aneh. Yang dicabut sekali aja Egy sama DHL. Ya kan? Kita tadi bilang macam-macam lah. Dulu kita nggak usah buka lagi ya, karena nanti Ada yang Roy Suryo katanya namanya konflik interest nanti ada seseorang. Ada Ya, lagi cukup Adina lah. yang fokus pertanyaannya, kalau nggak ada cukup. Satu lagi deh bang. Apa? Aduh, cemen katanya ya. Ya, saya bahas dulu pernyataan si Panci di bagian depan tadi ya. Cemen katanya. Yang cemen itu siapa, Panci? Anggota DPR atau dirimu? Anggota DPR itu kenapa tidak mau, ya kan, menanggapi suratmu? Ya karena dia tahu ini semua persoalan politik. Ya kan? Yang cemen itu dirimu yang sudah mengatakan, menuduh ijazah Jokowi palsu 99,9%. Lah ngapain kau meminta ya agar kasus ini dihentikan? Kenapa kau meminta Jokowi mencabut laporannya? Kenapa? Ya buktikan aja. Katanya 99% palsu. Aduh Panci. Malu nggak kau sama Mbak Egy sama DHL barusan? Malu lah. Kelihatan sekali kau koplak banget ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.